Jadi potensi-potensi yang di sekeliling kita itu semuanya itu hijab. Dan hijab ini hanya orang-orang tertentu yang tahu bahwa ini cuma hijab. Bahwa manusia itu cara berpikir dihalang-halangi oleh yang di sekelilingnya, yaitu materi-materi yang kita lihat terus. Yaitu tadi misalnya karena kita sebagai manusia didesain melihat itu butuh mata. Ya, kalau lapar itu butuh makan, kalau haus itu butuh minum. Desain ini kemudian jadi hijab. Kalau tidak minum ya tetap haus, kalau tidak makan ya tetap lapar. Itu hijab, berpikir gitu itu berpikir bodoh. Harusnya ada gitu. Allah lah yang mendesain kita untuk sementara ini di dunia ini. Kalau tidak makan kita lapar. Tapi Allah sendiri yang mendesain. Tapi suatu saat desain kita ini bisa dirubah. Ya, desain kita bisa dirubah. Tidak usah butuh makan ya sudah kenyang, tidak usah butuh minum ya sudah tidak usah. Makanya Rasulullah selalu mengingatkan desain-desain khas kekudrahan Allah yang mutlak. Misalnya Nabi cerita, nanti orang yang minum haudi, Kanjeng Nabi itu punya al-haud, punya telaga kausar. Nanti siapa saja yang minum telaga kausar saya, satu minuman saja nanti tidak akan haus selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massatuhum idza lahum makrun fi ayatina. Qulillahu asra'u makra. Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Walladzi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birikum thayyibati wa farihu biha ja'a tarikun 'asifu wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum ukhita bihim ta'awu wa mukhlisina lahu-ddin la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Wa idza azaqna nas lan ing dalem nalikane ngicipno sapa ingsun, merasakan sapa ingsun, ngicipno sapa ingsun apa, ngekeki ingsun apa. Annasa ing manusa. Kufar Makkah tegese ing pira-pira kafir Mekah. Ingsun maringi to ngicipno rahmatan ing rahmat. Mataron tegese udan wa khosbanan kemaherdan, mata-mata subur kemaherdan terus iki ngono wa khosbanan kemaherdan. Mimba di doroa, ingsun maringi sause anane musibah, sause anane pateklit. Buksin tegese pateklit wajah dabin dan masa kekeringan. Masa kang gepok apa doro, atau kang mekenani apa doro ing anak. Izan nalikane mengkono untuk rahmat sause bahaya. Lagu tetap kedhe kafir Mekah makron sifat mereka dhewe. Atau makron sifat durhaka di ayatina ing dalam beberapa ayat itu. Bil istihza'i kelangen yak wafat dibilang mendustakan. Qulillahu asra'u makhasan. Qul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar. Allahu asra'u makra. Allahu asra'u luwih cepet apane makron, apane bales ning rekayasa. Mujazatan tegese bales ning rekayasa. Inna rusulana satemene utusan ingsun ayul hafadzata tegese pira-pira malaikat hafadzah swalo iku yak tuguna iku nulis sapa rusuluna ma ing perkara tampuruna kang direka daya sira kabeh kita iklan tak tampurun wal ya ilan yak tuguna ma yang turun dua te Allah iku allazi yusayyirukum kang melakokno sapa lagi kum ing sira kabeh wa pikira atin yang surukum kang gelar sapa Allah kum ing sira kabeh fil barri ing dalam daratan wal bahri lan segara hatta idza kuntum sehingga ing dalam nalikane ana sira kabeh ana wujud fil fulki ana ing dalam fisik perahu ing dalam perahu supune dikse pira-pira kapal wajare nalan mako apa perahu ta kapal bihim lan anas fi iltifatun aning kitab dawuh bihim iltifat mengalihkan anil kitab saking redaksi kitab. Birikin kelawan anane angin thayyibatin ingkang apik, layyinatin tegese ingkang bersahabat, ingkang alus manane bersahabat, cuaca baik. Paparikulan padha bunga sapa ngakeh dia kelawan iki lahri khin thayyibah. Saat mengko mendadak teka ing subun utawa ing pulet, apa iku napa angin asipun ingkang dahsyat saji dadu tegese sadi dadu rubu bisikse banget niupe banget kencangi
taksiru kang iso mecah apa ikilah rifkul lasein saben-saben perkara. Wajah alan teko ing wong akeh apa almu coba gelombang nguli makanan saking saben-saben tempat. Wadonulan yakin sapa ngake ana sak tenung ngake ukita iku den liputi sapa ngake bihim kelawan ikilah. Ukita iku den kepung sapa bihim sapa wong akeh. Uliku dise bakal den rusak sapa wong akeh. Dalam keadaan ngoten da'awu wa mukhlishina lahu. Mongko padha njaluk sapa wong akeh Allah ing Allah mukhlishina kale ikhlasno kabeh lagu maring Allah. Murnekno kabeh lagu maring Allah adina ing donga itu tegese murnekno ing donga. Lain anjetana lamun nyelamet kala panjenengan nek kita min hadil ahwal sang ikhlas tragedi lan aku nana yektene ana sapa kita minat sakine nang setengah sing syukur kabeh ayo muwahhidina kese wong sing bertauhid kabeh palama anja mongko semangsane nyelametno sapa Allah ing wong akeh idan nalikane ngono gumte wong akeh ya kuna iku padha lacut sapa ngakeh fil ardi ing dalem bumi suwi hakiki lan tanpa hak maknane lacut disirki tegese nglakoni kelawan kemusyrikan ya ayuhan nabi eling-eling manusa inna wa barikum amsine utawi kelarisan sira kabeh ilmukum tegese kedaliman sira kabeh ala anfusikum dolime ning awak dhewe sira kabeh li anna ismaru krana sakmene dosane dolen yu alaiha ing atase anfus mata al hayatid dunya iku krana seneng ning ikilah penguripan dunya dua tiga iku ya mata al hayatid dunya iku seneng penguripan dunya to mata al hayatid dunya krana seneng penguripan dunya tak tamat kaunakan gawe seneng sira kabeh ing dalam dunya kalilan ing dalam wektu sing sithik. Suma ilena momonuli maring kita marji hukum bali sira kabeh badal mati sawise mati. Panunak hukum mongko nyritani ingsun kang sira kabeh dimaklan perkara suntum kang ana sira kabeh tak malu nek nglakoni sira kabeh. Panujaji kum mongko males ingsun kum ing sira kabeh ali ing atase mata malu. Pikir atin dinas di mata tak tamat kauna. Tegese gawe seneng-seneng sira kabeh. Innama matalul hayatid dunya anu sine utawi perumpamaane penguripan dunya sifatul hayatid dunya tegese sifat penguripan dunya iku kama ini kaya dene udan matoren tegese kaya dene hujan to udan anzalnahu kang nurono ingsun ku ing mak minas sama sanging langit sause turun murni pastala to mengko dadi campur bihi bil mak bisa bagi apa nabatul ardi apa tanaman bumi wasta bakalan dadi jumbo atau dadi campur dadi menyatu apa bak sebagiane ikilah tanaman dibandingkan sebagian sing liya mimma bayane sing perkara yakul ingkang mangan apa anasu manusa minal buri sanging gandum syair lan sami jenis biji-bijian gandum wiri malan jane berdilan syair walan amulan mangan apa pira-pira kewan minal kalai saking nggon pangonan nggon penggembalaan hatta ida kodat singgang dan nalikane ngalap apa alat bumi sukrubah ing napa masa keemasane bumi masa loh jinawine bumi bahja dah tegese masa subure arep minan nabat saking pira-pira tanduran wazayyanat lan dadi terhias apa arep bizahri wa su tazayyat tilati ta'zaan wa tilat wa udhimat bizza wa donalan yakin sapa ahli wa sapa penduduk bumi annahum tatene ahlul ardi qadiruna wong sing kuwasa kabeh alih ing atase arep mutamakinuna tegese sing kuwasa kabeh minta silih maria saking ngasilno buah arep atara mongko teko ing ikilah arep manane syukur bahan iki apa amruha apa keputusan ingsun qadauna tegese keputusan ingsun awaja guna utawa siksa ingsun lelan ing dalem turina ana heron to lelan ing dalem bengi ana heron to ing dalem turina pajana han mongko gawe sapa ingsun ing arep darah tegese tanaman arep hasidan ingkang den panen kan maksud kaya dene barang kang den panen bil mana jili klam pira-pira ya iki kuno manane ani-ani napa alat panen sing dhisik terus iki napa peso ta napa sing tinggi nebang menapa pati ka alam tasnabil amat kan jenenge kelakuan sapa patun kan kaya sak temene arep iku lam tasna iku ora temugil ora tau ana apa arep takun tegese ora ana apa arep diamsi ing dalem tuki kadari kaya mengkon-mengkon kabeh pasilun nerangno ingsun bayin tegese jelasno ingsun ayat ing grogro ayat di kaum yang kedua kaum nyata fakaruna kang podo mikir sapa kaum di kaum nyata fakaru di kaum yang kedua kaum nyata fakaruna kang gelem angan-angan sapa kaum wallahu yad'u ila daris salam wallahu ta'ala yad'u ajak sapa Allah memohon minta sapa Allah ajak sapa Allah ila daris salam maring omah kang rupa keselamatan ai salamati tegese omah keselamatan wa yauti daris salam kal jannatu swarga didoai lan ajak ilal iman maring iman wa ya'ti lan nunjukna sapa Allah
man ing wong ya tau kang ngersakno sapa ing man hidayah tau ing nunjukno iman ila siratin maring dalan mustaqim ingkang sekti Islam tegese agama Islam. Ini kalau terangkan biasa apa? Nanti uslub apa? Uslub khas Quran ini. Uslub ini tata bahasanya khas Quran. Ini kasih london gitu. Ini sing hafal Quran ini. Nanti istilah. Ya, kalau dalam bahasa Quran, ya, dalam ulumul Quran, semua istilah itu tidak ada yang tidak digendaki, termasuk masalah-masalah fisik, masalah-masalah kaitan fisik atau materi. Ini kalau contohnya kita ngayat ini, wa idza azatnanna sarahmatam min ba'di dzarra amasatum idza lahum makrun nabo fi ayatina qulillahu asra'u nabo makro inna rusulana yaksufuna ma tamkurun walladzi yusayyirukum fil barri nabo wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin thayyibati wa farihu biha ja'tarifun asif. Ngeten misalnya jenengan naik kapal itu mestinya bagus standar, artinya sudah dicek ya baik baru. Fisiknya kapal juga bagus baru. Tentu dengan keadaan yang semuanya standar, kita ini ketika melaut itu akan yakin selamat. Ya kemarin kasus Titanic. Ketika mesinnya bagus, kondisi kapal bagus, kita akan yakin apa? Selamat. Nah, Al-Quran cerita bahwa untuk selamat itu kan bersyarat, misalnya kalau berlayar pakai layar itu bersyarat pilihin apa? Thayyibah, harus ada unsur angin yang kita kehendaki, cuaca yang baik. Sementara fakta dalam teori alam, ada El Nino, ada angin-angin yang gawat, ya, ada angin-angin yang potensi merusak, entah itu topan, entah El Nino, entah apa, entah angin puting beliung, entah apa. Jadi kalau balik ke teori ini Quran, nah ini yang nggak disadari manusia, dia tahunya mesinnya baik, kondisi kapal baik, cuaca sedang baik. Tapi Allah kan tetap mengendalikan cuaca yang buruk ini dalam kendaliannya. Dan setiap saat kalau Allah tidak berkenan, yang cuaca buruk ini yang dilepas. Kemarin malaikat sangar-sangar yang dicolok, malaikat rahmat ditarik. Nah, manusia itu tahunya yang dia lihat secara fisik, bahwa sekarang yang dia alami adalah kapal baik, mesin baik, cuaca. Dia lupa ada satu kondisi, yaitu jahat hari pun asik, potensi ada bencana, ada bahaya dan sebagainya. Nah di sini Allah memperingatkan betapa setiap saat yang dialami manusia itu benar-benar di luar kendalinya. Ya di luar kendali. Makanya kalau ngecek Quran 30 juz ini kalau ngecek. Pada akhirnya yang paling benar itu dalam ilmu ya hanya orang-orang hakikat. Meskipun ilmu itu harus dibatalkan demi hukum karena bahaya kalau dipakai. Tapi pada akhirnya yang paling benar itu hanya ilmu hakikat, yaitu bahwa pada akhirnya kata yang paling abadi di alam raya ini hanya kata Allah, liane itu batal kabeh. Dzalika bi anna wal haqqu wa anna ma yakunu min dunihi wal batil. Misalnya begini, ada ilmu Al-Qur'an yang semuanya itu bisa batal kalau lafaz Allah dibuang. Misalnya begini. Dan ini nyata ya, nanti diingat-ingat lagi sing apa lafaz Al-Qur'an. Misalnya begini. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa shayba. Seperti ayat-ayat waladzi ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan atasyur. Anak kecil, orang kafir, orang ateis, orang apa saja itu tahu kalau proses manusia itu kecil, kemudian dia agak dewasa, terus kuat umur 30 tahun, nanti 45, 50 mulai rendah, 70 tambah rendah terus mati. Semua orang tahu. Tapi kenapa Quran cerita itu? Allah lah. Ya, jadi ilmunya di Quran hanya kata nyebut Allah itu. Allah lah yang menciptakan kamu dari kecil. Kemudian Allah pula yang dari kecil kamu beranjak besar. Allah pula yang menciptakan kamu kuat. Allah pula yang menciptakan kamu rendah. Dan nanti diterangkan lagi, Allah pula lah yang menciptakan kamu hidup. Dan Allah pula lah yang mematikan kamu. Allah pula lah nanti yang membangkitkan kamu. Sehingga ilmu Allah ini yang abadi. Lihatlah itu ilmu-ilmu yang didikte oleh hijab, oleh yang kita alami. Jadi tadi kalau bolak-balik matur, bahaya seorang pakar, seorang manusia, seorang siapa saja adalah percaya yang kita lihat. Misalnya begini. Ketika orang-orang kafir itu melihat tulang belulang yang sudah hancur,
Aida kunna idzama wa rufatan inna lamaqusuna khalqan apa? Jadida. Masa kita jadi tulang belulang sudah hancur lebur nanti bisa dibangkitkan lagi. Dia berpikiran janggal begitu kan karena berdasar tidak mungkin tulang yang sudah jadi tanah kemudian nanti jadi manusia lagi. Sebetulnya kalau bicara tidak mungkin, lebih tidak mungkin lagi adanya dia sebagai manusia dan dulu-dulunya tanpa materi, ya tanpa apa? Materi. Dia bicara tidak mungkin kan karena dia berpikiran masa tulang yang sudah hancur lebur nanti bangkit lagi. Caranya gimana? Dia lupa bahwa dirinya sekarang wujud itu dulu caranya gimana. Dia juga tidak ikut mewujudkan dirinya sendiri, juga tidak ikut proses dalam wujudnya dirinya. Mulanya dari pengiran angannya manusia. Innama bahikum ala anfusikum mata al hayatid. Yang menjadi kamu bodoh itu cara berpikir itu melihat materi. Mata itu materi. Ya. Cuma gitu namanya kesenangan dunia. Mata mata itu materi. Makanya kalau dalam bahasa Arab asdul mata itu yang mengambil apa? Materi. Ya. Cuma orang salah kaprah namanya mata itu sesenangan dunia. Al mata artinya apa? Materi. Hadihi mata una. Ini barang saya. Abdul mata mengambil apa? Materi. Ini kalau cerita ilmu tauhid ya. Sehingga manusia ya terus begitu dia. Ketika dia berpikir masa sudah terulang bulan bisa apa? Hidup lagi dia janggal. Padahal harusnya lebih janggal wujudnya dia dulu juga tanpa asal wujud. Misalnya manusia pertama Adam diciptakan dari tanah. Dia sendiri seorang profesor, dokter, seorang ulama, seorang kiai sama saja. Dia tidak tahu cara dia wujudnya dulu kayak apa juga tidak tahu. Tahu-tahu dia lahir butuh makan, butuh minum, butuh kawin, kasusnya akeh. Barang kasusnya akeh tidak mikir agama, nyoal apa? Aku ngurusi kasusnya dhewe ra iso wae ngasusno kawin apa? Sihir. Ngono ku repot. Soal itu buat teori politik, buat apa ben wong ora mikir perkara liya urusan ente nak ngurusi awake dhewe ra bar ora ngurusi apa? Wong liya. Ini penting kalau terangkan. Lah dalam tradisi Quran itu begitu terus. Misalnya di surat Al-Mulk, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran fama ya'tikum bima'in ma'in." Andaikan setiap saat air itu saya tarik, kamu mau apa? Tapi manusia cara berpikir kan saya haus dan bisanya ndak haus kalau minum air. Dia tidak pernah mikir. Dia didesain haus itu karena apa? Dia punya konstruksi tubuh yang harus haus. Dan konstruksi tubuh yang harus haus itu butuh air. Itu semuanya Allah menciptakan itu. Allah bisa merubah dari desain awalnya desain berubah. Allah berkali-kali menerangkan, jangan katakan kalau orang pornografi itu menjadikan sahabat. Gus, jenenge ana wong blodor ketok susune pupune mesti wong sahabat. Itu tidak mesti. Sekarang yang blodor itu wong Afrika sing delok sampeyan Melayu. Karena desain saraf sampeyan tidak akan sahabat sama orang apa? Afrika. Sampeyan ndelok midune pes Afrika sing paling ayo janggal ayo nang ndi. Ya karena desainnya memang desain sampeyan beda dengan desain Afrika. Kamu tidak bisa nyifati bahwa kotoran manusia itu menjijikkan. Ini kotoran manusia mesti menjijikkan. Desain hidung manusia didesain jijik. Tapi ayam didesain itu menarik. Cara ayam pizza. Paham ya? Lah manusia kebodohan. Ayam memangan kotoran manusia. Jadi ayam manusia tertarik. Bodoh lagi. Manusia mesti bodoh. Akal-akalan ya gampang. Iwak gede mangan uget-uget, mangan cacing, sesuatu yang menjijikan. Iwak-iwak tengkali, iwak pakanane, iwak lele, pakanane barang-barang jorok, manusia jorok. Tapi ketika jadi iwak lele, sifat. Jadi manusia akal-akalan gampang. Dari pangeran innama bahyukum mala anfusikum mata al hayatid. Tidak pernah tahu dia cara berpikir, tidak pernah komprehensif, tidak pernah sempurna. Lalu tidak tahu sempurna nyongkok bener. Nyongkok apa? Tambah pintu meneh. Tambah apa? Wong kemiskinan dari perkara kawin siri sing cek duwe bapak yo kere-kere. Yo bapake yo utang ya tercatat ning kau. Kau ayo kowe kere. Padahal tercatat. Nanti kalau siri tidak bisa maris bapak ono lah bismillah ora sing diwaris kere. Sing diwaris itu apaan? Misalnya kalau mungkin pasti diwaris apaan? Iku ya tercatat resmi ya didongani kiai kami ini kere ya tetep napa ngono kere kok digawe kene ben napa
Itu kan terus repot manusia kan. Lah sing diri ya padha dene, wis kere kok diri barang. Kere kok poligami apa? Bojo sita ora kelar ngerti napa? Poligami lah, sing di poligami penggemar ya ora dinapoki ora, dan berburu lewat dukun. Senenge lewat napa? Paham ya? Jadi potensi-potensi yang di sekeliling kita itu semuanya itu hijab. Dan hijab ini hanya orang-orang tertentu yang tahu bahwa ini cuma nopo hijab. Bahwa manusia itu cara berpikir dihalang-halangi oleh yang di sekelilingnya, yaitu materi-materi yang kita lihat terus. Yaitu tadi misalnya karena kita sebagai manusia didesain melihat itu butuh mata. Ya, kalau lapar itu butuh makan, kalau haus itu butuh minum. Desain ini kemudian jadi hijab. Kalau tidak minum ya tetap haus, kalau tidak makan ya tetap lapar. Itu hijab, berpikir gitu itu berpikir bodoh. Harusnya ada gitu. Allah lah yang mendesain kita untuk sementara ini di dunia ini. Kalau tidak makan kita lapar. Tapi Allah sendiri yang mendesain. Tapi suatu saat desain kita ini bisa dirubah. Ya, desain kita nopo bisa dirubah. Tidak usah butuh makan ya sudah kenyang, tidak usah butuh minum ya sudah tidak usah. Makanya Rasulullah selalu mengingatkan desain-desain khas kekudrahan Allah yang mutlak. Misalnya Nabi cerita, nanti orang yang minum haudi, Kanjeng Nabi itu punya al-haud, punya telaga kausar. Nanti siapa saja yang minum telaga kausar saya, satu minuman saja nanti tidak akan haus selamanya. Itu mungkin sekali, karena kita sekarang haus ya karena didesain haus. Kalau desainnya dirubah ya enggak. Lah desain ini nanti oleh manusia malah jadi hijab. Jadi tadi kalau kita berpikir undang-undang pornografi, kalau orang mencontohkan payudara dan paha maka bikin birahi. Birahi itu pornografi. Oke, atas nama aturan syariat kita sepakat. Ya, atas nama aturan syariat. Tapi atas nama ilmu hakikat ya enggak, yaitu tadi. Sekarang orang Indonesia sama orang Indonesia, mbok pakaian berukut nak cerai mata keranjang tetap sahabat. Wong Afrika kon udah kowe lari. Paham ya? Berarti kenapa ini pornografi malah bikin orang lari, dan bikin orang birahi dan malah apa? Nah, gue nak bilang yang Afrika soal pemerkosaan gak janggal, kok iso menurut diperkosa. Tiga aku enak di semen ini, kita orang sambian ini. Sama orang Afrika bilang orang kita diperkosa ya janggal. Wong kok kabur, cempek kok hujan. Lalu coba, sama disambayangkan orang Timika diperkosa. Padahal mengangguk kenapa? Kotaknya mengangguk kotekan. Kok itu orang yang saling memperkosa? Padahal sampai roh Melayu. Itu jelas pernah. Itu karena desainnya beda. Dari awal saraf yang diciptakan pada orang Jawa dengan desain yang pada orang Jawa, Irian orang Afrika beda. Lah kita harus ingat terus bahwa semua itu karena hasil desainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau tidak kita akan jungkir balik cara berpikir koyok kafir-kafir Mekah. Kira berpikir aina kunna idoma warufatan aina lama khusuna kal kenapa. Jadi mulane ketika wong kafir ngomentari Muhammad itu wong aneh. Mosok balung wis sajur sok ben iso ditangekno meneh. Terus jawabe pangeran wa in ta'jab fa'ajabu qauluhum wa idza mitna wa kunna turaban. Kalau sama-sama aneh menungso. Saaneh-aneh pangeran sing gawe dunya iso ngatur saenake. Luwih aneh meneh kowe ra melok gawe dunya kalau komentar. Pak, dari pangeran wa inta ajab yo Pak ajab kok padha-padha aneh-aneh kowe ora melok ngatur dunya kok melok napa? Komentar. Lalu kula sering ditakoki mahasiswa filsafat. Katanya semua sudah kehendak Allah. Kenapa ada surga dan neraka? Karep-karepe dhewe dihisab-hisab dhewe. Lah iku anak kowe, ora melok duwe donya kok melok mikir. Lah pangeran duwe karep-karepe dhewe dilakon-lakoni dhewe bener ngene sing duwe karep ben dilakon-lakoni dhewe. Lah ora melok duwe donya, ya ora melok duwe karep. Kok malah nyokal, malah aneh. Aneh kowe ke pangeran jam. Kowe aneh kowe timbang ambek. Tapi ini tetap aneh kan ndak adil gini-gini. Lah ya aneh kowe, kowe ku makhluk kok nyokal sing gawe. Tetap aneh kowe. Lalu dari Quran, aneh wong kafir timbang aku dari pengiran. Aku muni wong wis janjur leburan tak tangekno aku nyatane iso dari pengiran. Lah kowe. Iku sing disebut ning surat napa Kahfi ma asyadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa napa anfusi.
Menuso iblis yang melete-lete komentar terus. Padahal saya tidak pernah menyaksikan reputasi mereka. Pas tahu gawe langit ya ora melok ngewangi. Pas tahu gawe bumi ya ora melok ngewangi. Bahkan pas aku gawe awake dhewe lho dekne lho kepentingane awake dhewe lho ora melok ngewangi. Lho ngono kok saiki ngewani aku. Ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan anfusihim. Menuso jin kuwabe iku ora melok-melok pas tau gawe langit bumi gak ngewangi blas. Bahkan untuk kepentingan dirinya sendiri ora melok napa? Ngewangi. Mulai dari teori ini bener kita ini ngaji kula ini pas surat Taubah, nggih pas surat napa? Taubah. Ketika wong munafik dikon perang ra gelem, alasane demi bojone. Iku pangeran gak trimo alasan ora melok perang mergo rumah bojo anak cara pangeran ra trimo. Karena dalam bahasa Tuhan, nggak ada kamu punya anak istri itu udah ada. Bojomu sing gawe sapa? Wong rapi bege seumur 20 tahun, mbok keloni seumur 20 tahun. Sing gawe mulai cilik ning kandungan yo pangeran. Sing gedhekno napa? Pangeran. Modal mau ngeloni tok wae ngrasa melok du. Kowe ku wong paling ra berhak nek mati wong wedok kudu ndung ra melok ngrumat, ra melok gedhekno, ra melok ngekeki nafas, ra melok ngekeki ayu, ra melok ngekeki macam-macam. Kowe kare nek mati tok kecangkem. Kecangkem mati. Dari wong. Paham ya? Gusti tak tinggal bojo kula sepundi. Lho kok iso ngono? Nak kowe darani cai kuwem hanya karena bojo, lha aku pangeran malah buyute wekku ya. Sebab itu Tuhan tidak bisa nerima alasan sagolatna ambaluna apa? Gusti saya ada ikut perang karena sibuk ngurmat keluarga saya. Kakak saya ini batal demi hukum cara pengiran. Kita ngarepe pengiran ini soya saya ini batal. Mulane cara tasawuf dosa paling gede dosa anania. Muni soya saya itu mari. Kenapa? Anania. Karena batal. Bahasa manusia di depan Tuhan pasti batal itu tadi. Gusti, kalau nak perang anak pulau sepundi, bojo pulau sepundi. Ini ngarepe sing duwe jadi muni wae ku. Kowe wis dibojo biasa. Perkara dicatat ning kawah ngono to. Paham ya? Sing gedhe sapa? Sing ngekeki nafas sapa? Sing ngekeki kehidupan sapa? Kan pangeran kan. Nah kowe ngomong ngono ning wong liya bener iku bojomu dibanding wong liya itu. Tapi iki ngomong ning karepe pangeran. Dan ini yang enggak disadari ya. Aturan-aturan syariat fikih yang ketat kadang melupakan ilmu hakikat yang di sini. Sehingga runtuh. Semua kebenaran sejati akhirnya runtuh. Karena ada berkas-berkas syariat yang dari hijab. Nah, sebab itu ulama-ulama yang top-top dulu mesti menyisakan hakikat. Meskipun hakikat atau ilmu yang nggak bisa dipakai, tetap apa ya, meskipun hanya seberkas-berkas pun, itu tetap diajarkan. Karena bahaya sekali kalau hakikat ini apa hilang. Bahaya. Meskipun kalau hakikat dipakai secara ekstrim juga bahaya sekali. Kayak kasusnya Husain Al-Hallas, kasusnya Siti Nawa, benar bahaya sekali. Karena nanti kalau dipakai secara ekstrim juga akan bahaya. Tapi Quran biasanya cerita itu biasanya ya syariat ya kayak tadi misalnya orang pergi ke laut. Dia ketika melihat mesin kapalnya standar, dia akan terbius oleh fisik yang standar semua. Ngira kelah, selamat. Dia lupa banyak hal di luar kendalinya dia. Misalnya tahu-tahu ada ombak besar di luar kendalinya dia. Ada angin topan, puting beliung di luar kendalinya dia. Misalnya pilot juga sama, pesawatnya standar apa-apa standar, tapi tahu-tahu dia ngeluh, dia darah tinggi atau jantungan pingsan mau apa? Lah, diganti kopilot itu kalau pingsan mau apa? Mudah sekali kalau Allah merubah keadaan. Paham ya? Terus ini kenapa ini kembali ke istilah Quran? Pada akhirnya bahasa Quran paling sejati itu bahasa gua. Huwal ladzi itu Allah. Allah lah yang menggerakkan kamu bisa melaut. Allah lah yang menggerakkan kamu bisa ke sana kemari. Huwa. Lah huwa ini oleh ilmu-ilmu hakikat disebut dhamir napa? Sa'an. Dhamir sa'an ini kemudian dalam ilmu hakikat disebut fa'usyrifat makna dhamiris sa'an. Orang-orang yang sudah sampai ilmu hakikat itu tidak bisa kecuali berhubungan dengan dhamir napa? Sa'an. Nah, dalam saat ini kemudian ada torikot-torikot sing wiridane ora la ilaha illallah tapi hu ini maksudnya gua itu. Gua ini lak diwakafno secara tajwid dadi napa? Akhirnya ana wiridan ini wae tau tulis. Tapi murtite sak sing wiridan padha ora paham. Tapi itu sajane itu secara tingkat
ilmu. Ini kelas-kelasnya tertinggi, dan gudok itu tertinggi itu. Tapi itu sudah hilang ilmunya apa? Jadi sing maca, sing diwacana padha ora. Sakjane niku ilmu tertinggi guru. Mereka maknane falam annahu la ilaha illallah. Annahu itu pemeriksaan guru. Ketika surat Ikhlas kul huwallahu ahad. Guru itu isinya Allahu ahad. Terus memiliki huwal lagi saya guru nih. Maknane wonten tarekah sing namuridan apa? Guru ini maksudnya apa? Guru yang menunjuk pemeriksaan sing menyebut Allah. Makanya terus ada yang berlebihan. Quran kabeh dikumpulno ning Fatihah. Fatihah dikumpulno ning Bismillah. Wis kurang ekstrem. Bismillah dikumpulno ning titik ning bab. Mergo titik bab nuktatul wujud. Inti tari napa? Wujud. Titik jenenge napa? Nuktatul wujud. Karena inti tari wujud ya di titiknya bab itu, yaitu wujud dua. Mungkin dunia ora gendho kenapa? Polisi ini kudu utang jasa mbek malih. Polisi itu gaji tetap, mergo Indonesia ada kriminalitas. Akhirnya negara harus bikin polisi. Polisi digaji mergo ono potensi kriminal. Jadi ono polisi baru kayak ono malih. Wong bener kok sangka baru kayak wong sesat. Mbok nalar iki. Ono polisi mergo ono tingkat kriminal. Akhirnya polisi digaji tetap mergo ngurusi kriminal. Berarti polisi itu gaji baru kayak orang kriminal. Nah misalnya gue ilmu hakikat itu tak dunia hancur. Terus gue ngalah kriminal tidak mungkin. Lah tapi orang polisi gue unsur liane kriminal juga itu belum ragil mana polisi berguna apa? Orang presiden ini bergorong bodoh. Kita nih udah pernah orang yang ngatur. Nah akhirnya kita kayak kesempatan ngatur. Nah aturnya pedes kira-kira gak karuan. Jadi baru gak pemimpin baru gak wong. Mana kalau orang tahu dengan anak-anakku jadi kiai, boleh manfaat. Mungkin orang kiai jadi paling kalau bodoh, kalau kan ngalir orang tanya, orang bilang masih aku. Jadi kalau jadi kiai baru kayak orang bodoh, sudah. Lah ilmu hakikat senengane mikir, dulu dijungkir balik tuh, utar. Yo tujuannya kita tahu, ben akhirnya ngerti, pada akhirnya sing wujud hakiki, namun Allah Subhanahu wa Taala. Jadi mau tak? Dulu satu Fatihah. Maknanya Quran kabeh kumpul ning Fatihah, Fatihah kabeh kumpul napa? Bismillah kumpul ning bak dari nuktatil wujud inti sari napa? Nah itu yang dipakai harga. Tapi yang kita pakai ini juga sesat. Sehingga Wali Songo itu mati-matian melawan Siti Jenar, mati-matian betul. Dan cara syariat sampai dihukum mati. Dulu Husain Al-Halas oleh Imam Fakhrul Razi juga dihukum mati. Itu tragedi yang kesekian kali. Kasus di Siti Jenar dulu di Irak, dulu di Mosul itu ada kasus besar daripada itu Husain Al-Halas. Itu mesti ada. Karena nuktatil wujud ini ya itu begitu tadi. Pokoknya buah semuanya itu buah. Karena ya misalnya ada kapal, ada perahu, ada apa, ada pengaruh. Lah Allah lewat aturan-aturan ilmiah ekosistem alam menerang orang. Misalnya begini kalau bolak-balik nak tengene petani-petani kalau terangaken. Manusia itu hanya tahu hujan. Tapi kan nggak tahu proses penguapannya dari air laut. Posisi air laut bergantung pada posisi rembulan. Lah yang udah gantung penguapan laut. Nguape laut gantung angin. Lho tekan posisi gelombang anut posisi rembulan. Itu kan betapa ekosistem ini diatur sedemikian rupa. Tapi manusia tetap bodoh, roh hujan ya hujan. Masa al-hayatit, nak hujan aku adus, nak hujan nandur pagi sudah. Nggak mau tahu dia pangeran di hujan, kangelan, desain ngalor itu urusan. Nah akhirnya pangeran kakuati itu. Cara pangeran itu ayat-ayat kehebatannya pangeran. Lalu indah fil samawati wal ardi sampai watas rifir, ria. Nah angin wis diatur lagi terjadi wasahabil musakhori benas sama iwal air. Naik angin didesain sedemikian rupa iso nguapno air laut engkau terjadi as-sahabil musakhkhar ana awan sing menggantung benas sama iwal tapi manusia ini bodoh mergo dekne pikirane mata al-hayatit pokoke ana udan nandur pari sudah mulane ciri utama ilmuwan iku mesti ra seneng nandur pari mergo mikir to sekali dia seneng nandur pari ra iso dadi ilmuwan lan ulama kok seneng mergawe mesti ra pati ulama. Mesti itu orang mungkin orang lama kok tentang petani, tentang dagang mesti rapat ulama.
Ya wong soleh tapi ra pati ulama. Karena betulnya mesti ra iso. Dia jadi seorang pakar yang hebat mesti ra iso. Kalau hutan dia ra tau mikir iki kok iso hutan musim ini kok mundur sampe. Nah, pakar mesti iso. Ini karena gelombangnya begini, trennya begini. Kenapa sekarang hujannya terhambat? Karena kemarin ada ekosistem sing agak rubah begini bisa. Gitu, nah dinalar kan gampang sekali. Artinya kalau orang supaya punya dasar ilmu astronomi kenapa? Dinalar kan mudah apa? Mudah kan. Paham ya? Tapi itu semua tetap hijab. Ya, ini bisa disebut innama baghyikum ala anfusikum mata'al hayatid dunya. Pada akhirnya itu karena kamu cara berpikir itu materialistik. Tergantung kalian apa? Terus Allah ngajak balik-balik terus wallahu yatu ila darissalam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Pada akhirnya hanya Allah saja yang mengajak kamu menuju darissalam. Baik as-salamah di dunia maupun as-salamah fil akhir. Hanya Allah saja, bukan yang lain. Misalnya begini, kalau sering mikir, misalnya begini. Sampai jadi warga negara yang baik, tidak melakukan kriminal, tidak melakukan apa-apa. Paling banter negara, penghormatannya negara pada kita, paling banter kita tidak di penjara. Karena kita tidak melakukan tindak apa? Kriminal. Setelah itu kita dapat gelar warga negara yang baik, karena tidak melakukan tindak kriminal dan bayar pajak. Kita dapat gelar warga negara yang apa? Tapi itu beda sekali. Kalau kita mengikuti perintah Allah, kita tidak sekedar jadi warga yang baik, bisa bertakhta, bisa jadi raja. Misalnya begini, kalau dalam cerita ilmu hikam, dia bangun tidur misalnya. Al-Aqil, seorang yang punya akal, itu kalau bangun tidur, tidak asbah, kalau dia bangun tidur, dia akan berpikir, madayat aluwamubi. Kira-kira Allah hari ini ngasih saya apa, memperlakukan saya kayak apa. Wal ghafil yaqulu mada akal. Kalau orang yang lupa Allah, dia akan berpikir apa yang harus saya kerjakan. Itu efek daripada tauhidnya itu besar sekali. Kalau kamu dari awal itu menunggu rahmatnya Allah, setiap saat kamu pasti tidak akan bingung. Mereka yakin bahwa urusan ini di tangan Allah. Tapi kalau kamu dari awal berpikir apa yang harus saya lakukan, nyaur utang duit ra duit, itu mobil ya duit ra duit. Engko ape nyeneng bojo ya duit ra duit. Bingung. Lah pas bingung Allah dari telung yo mau mesti mikir aku sing malah bingung. Wong sing karo kowe sing utang kowe apa nyaur. Mikir ora gelem ora malah utang. Pasti orang kalau apa? Utang. Pengiran ora kepen tuku mobil, ora kepen di toko, ora kepen di pom bensin. Kok saiki bukan melok napa? Orang-orang kayak begini dalam hadis qudsi nanti di akhirat dihisab. Kowe ning donya pirang tahun dari pengiran. Iku kitab paling berat, lan iku ditobat pengiran. Boten mesti kula selawase pengiran jenengan ora. Jadi sapa yang mengiram aku? Gue hampir tangi suri muni apa yang harus saya lakukan? Saya harus bagaimana? Soalnya saya kok yang dunia berarti sama memang kok. Itu sing disebut walatus alun nayawa idin. Semua nikmat yang kamu rasakan karena berdasar anania, berdasar kamu merasa dari diri kamu sendiri itu hisab. Jika sampai orang potensi nerakanya masih tinggi sekali. Sangat tinggi. Nggih, potensi nerakanya masih sangat tinggi. Di Quran itu kriminal betul. Misalnya ada orang dapat rezeki terus bilang inna ma'utituhu ala ilmin indi. Saya dapat ini karena pengetahuan saya. Loh, pengiran enggak mengakui pengetahuan. Pengetahuan itu hanya diakui Tuhan sebagai kesaksian, bukan pengetahuan sebagai pencipta. Misalnya ada orang pakar diabetes atau cangkok. Pakar itu kan sudah detail. Orang bisa transplantasi atau apa kan sudah hebat. Tapi sehebat-hebatnya orang kan karena tahu benda ini didesain Tuhan. Misalnya apa liver, misalnya atau apa. Benda ini didesain Tuhan bisa berkembang dan bisa tergantikan. Benda ini tidak. Sehingga seorang pakar kan paling banter, pakai suku cadang ini saja. Karena di benda ini punya watak, punya karakter, bisa mengembangkan dirinya sendiri. Loh, saya ini mengembangkan dirinya sendiri kan benda ini. Dan benda ini punya watak itu yang menciptakan. Loh, kira Arab tak orang. Lah, roh itu mau kesak. Ya. Manusia tidak pernah punya status alkoholik sebagai pencipta. Lah, itu tidak ada orang manusia sampai dianggap pengiran ngaku pengiran.
Saiki ana wong ngrasa pinter. Wong rasa mangan iso waras nanti infus. Mergo mangan nanti jaringannya ke sini, ke urat ini misalnya, ke ini. Makanya fungsi makan bisa diganti infus. Loh, infus itu bisa berjalan, itu kan berdasar fitrah yang sudah diciptakan Tuhan. Allah bikin pori-pori didesain sedemikian rupa sehingga bisa dilewati apa? Infus. Allah menciptakan fungsi air infus sedemikian rupa sehingga bisa menggantikan fungsi makan. Lalu peran manusia di mana? Kan hanya peran kesaksian. Dia tahu fungsi itu, kemudian melakukan itu saja. Tapi fungsi-fungsi benda ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia bilang saya, maka dia kena vonis syirik khafi. Ini namanya kena anania. Nah, kena anania ini bahaya. Sampai 200 tahun ya Pak Ibin. Paham ya? Terus ini peringatan dengan jenengan dan itu harus dilatih. Karena Quran itu sering ada ilmu yang kelihatannya biasa. Nanti nuktatul wujudnya itu didomir Allah. Ya, didomir Allah. Dan itu banyak sekali, hampir semua Al-Quran. Ya, hampir di semua Al-Quran itu nanti nuktohnya, ya, nuktatul wujudnya itu di Allah. Atau didomir apa? Didomir apa? Syah. Misalnya begini. Syaidawu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Pada akhirnya Allah, malaikat, ulul ilmi itu fungsinya itu hanya bersaksi. Kemudian Allah punya tambahan satu sifat lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kalau manusia itu paling banter hanya bisa menyaksikan. Rabbana ma khalaqta hadza Karena itu tadi, misalnya kita pakar apa saja. Bisa jadi pakar tetap memanfaatkan alam yang sudah punya karakter, dan itu yang menciptakan tidak kita tapi Allah. Misalnya menciptakan hujan buatan, karena sudah tahu dia kalau mendung di arah ini, kemudian dirangsang pakai garam. Garam itu punya karakter begini, mendung punya karakter begini, sehingga kalau dirangsang pakai garam, nanti hujannya lebih cepat atau areanya lebih luas. Loh, dia bisa gitu karena ada karakternya garam, juga ada karakternya mendung. Paham? Artinya semua ilmu manusia itu pasti sudah numpang lewat sampai karakter yang sudah didesain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari idenya dia, kemudian dia yang menciptakan. Kasus operasi hati barang nonton. Karena hati itu bisa diketok dan dalam sekian hari pasti tumbuh lagi. Lalu sifat tumbuh lagi yang menciptakan ilmuwan apa Allah? Allah, manusia hanya tahu saja pola-pola yang ada dalam sifatnya Allah. Ya, itu yang dimaksud waladzi yusayirikum. Wong karuan trimo numpak kapal, apa yang boleh iwak. Iku istilah Allah berdua, Allah lah yang menciptakan kamu ke laut. Nah, tapi kapal kan singgawe aku, mesin singgawe aku misalnya. Kok kayu jadi singgawe pengiran, mesin singgawe kok besi singgawe apa? Tapi ini singgawe aku. Gue gawe kabelan, aku kepengen Malioboro agak didonin neng laut. Kue dikarep tok moro laut itu ya kehendaki Allah. Mau perhatikan dia Allah, kue karep turu ya didonin apa? Kue saiki kepengen Malioboro ya didonin apa? Makanya kalau Quran dibaca orang hakikat itu maknanya akan jauh lebih tinggi. Ternyata intinya waladzi sayrikum ya guanya itu. Paham ya? Allah lah yang menyediakan kamu berjalan di laut. Kenapa Allah? Karena kapal sudah ada, mesin sudah ada. Tapi kalau Allah menghendaki kamu ingin ke pasar atau tidur, kan tidak jadi ke laut. Paham ya? Jangan katakan wong mara laut kan fenomena biasa. Kenapa dibahas Al-Quran? Ya rusak banget ngono ya. Padahal cara ilmuwan laut itu bisa nampung kapal itu butuh satu desain yang luar biasa. Tingkat garamnya harus sekian, tingkat kepadatan zat apa harus sekian. Sekali tingkat garamnya melebihi atau apa nanti kayak laut merah barang yang di situ terapung itu kan desainnya kan bulat sekali. Tapi rom kan pokoknya kapal iso liwat untuk iwak bariku mangan. Nah itu jenis nama barikum ala anusikum mata al hayatit semari buentu cara berpikir semua ini. Padahal ambok pikir kapal itu terapung itu butuh desain yang detail sekali. Karena ada desain air tertentu yang kalau begini itu tidak bisa apa itu beda sekali. Misalnya karakter laut merah dengan laut apa di Jogja itu beda sekali. Makanya ada laut-laut yang orang di situ gak bisa ngelangi laut apa terang. Karena jasnya apa, ngandung apa itu terperaturan semua.
Tapi kita enak saja tinggal makan, bukan antai wakai didol di duit marun bermangan dengan. Ibu innama babikum ala anfusikum napa matal hayat. Jadi semua dunia rusak ini. Mohon doa teruskan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina tetep kedhe wong akeh ahsanu kang nglakoni ihsan sapa alladzina, nglakoni iman, nglakoni ihsan sapa alladzina. Oleh nglakoni ihsan bil imani lan iman. Al husna utawi entuk kaapian air jannatu tegese soben untuk swarga wa ziyadah tenan untuk tambahan di luar masuk swarga untuk bonus untuk tambahan ya ziyadah iku an-nazari iso ningali ilahi ta'ala maring Allah Subhanahu wa taala kama hadis muslimin kok ing dalam hadis muslim wala yarhaqu wujuhahum qataru wala zillah wala yarhaqlan ora mekenani yaksa tegese ora mekenani wujuhahum ing wajah-wajahe alladzina ahsanu apa tarun apa kehitam-hitaman sawatun tegese kehitam-hitaman wala dilaton lan ora kesusahan ka'abatun tegese kesusahan ulai kau mengkon-mengkon kabeh ashabul jannati ku pira-pira penduduk swarga kang te ulai kabeh enggal jannah khaliduna iku langgeng kabeh waladina te wong akeh atun ala ladina ahsanu waliladina tegese kedhe wong akeh kasab kang nglakoni sapa ladina asaiat ing pira-pira ngamal elek amilu tegese nglakoni sapa akeh asyirka ing kemusyrikan jaza usayatin untuk piwales elek bimis dia kelawan sepadane saya watarha hum billah lan mekenani ngomong agama dilatun kehinaan malagum minallahi min asim ora ana kedhe wong akeh minallahi sange Allah min asim wong dat sing lindungi mani entek dat sing lindungi kaan nama ukhsiyat wujuhum qita'am minal laili mutlaq kaya sedunge den enggono kul bisa tegese den enggono apa wujuh wajah wong akeh kitoan ing pira-pira potongan sifat khitok jambu kitatin wa iskaniha kitan sebagian pira amboten kitoan tapi kitan jutan tegese bagian nalai sing wektu bengi musliman ingkang metengi utahe kau temu kono-kono kabeh ashabun nariku pira-pira penduduk neraka hum teulai kabeh ing dalam nariku khaliduna iku langgeng kabeh. Nah iki balik teng keterangan Paulus. Kalau sampean mikir manusia itu fisik renta tua mati. Ketika dikatakan manusia nanti abadi di surga, orang juga nyual lagi. Manusia itu fisik renta dan setiap yang fisik pasti hancur. Ketika Quran cerita bahwa orang di surga itu abadi di soal meneh. Bagaimana ada sesuatu yang materi bisa nopo? Abadi. Agama itu tidak pernah bilang bahwa ada manusia abadi. Orang ngomongin neraka abadi ini surga abadi. Sing mari abadi Allah menghendaki mereka niku abadi. Ya sudah begitu saja. Yang disoal oleh pakar-pakar kan manusia itu kan dari materi. Masa materi bisa abadi? Kalau materi tidak akan bisa abadi. Yang abadi itu kehendak Allah. Allah menghendaki ahli surga nanti ada. Makanya saya itu pernah ditanya seorang mahasiswa, Gus, katanya orang di surga itu abadi. Kenapa ada ayat khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbi? Bahwa orang di surga abadi itu illa ma syaa rabbi, kecuali abadinya itu di-cancel oleh Tuhan, dibatalkan karena Allah menghendaki lain. Berarti di surga bisa diusir. Dia ngatain, ya gue itu diusir. Kau pengiran ketun, silbok rotu warga jadi pengiran jelas. Maksudnya ayat itu begini loh, manusia secara bahannya, secara materinya itu jelas potensinya itu rusak, tidak punya keabadian. Jadi itu sengin rokok, jadi sengin suara. Sing marai abadi itu karena Allah menghendaki penduduk surga ya abadi, penduduk neraka ya apa? Sebab itu mulai, pokoknya kalau ngaji berapa, kalau nganti mati berapa. Kalau mantap ahli swarga, pokoknya kalau rapati soleh lah, kalau mesti swarga. Kalau bagian kampanye, kalau valid lain itu jatuh apa? Uang cara berpikir uang mesti goblok. Misalnya ini nasi segor terus. Mesti uang ini mati. Wah, nasi ini basi, paling tolong bila harus basi. Lah iki akeh, batu mulia. Darani, wah iki ra iso bosok wong akeh. Dulu awam sing guyu ngakak, manusa nek bento. Nah aku niat gawe nasi, yakin tak desain mambu, nek gawe akeh tak desain gak. Pak boleh cara Allah ora ono masalah
Bedane sego iku mambu, nak 3 dino gaji. Nak bedane akeh 3 dino gak mambu. Lho kok ilmu ngono kok darani pinter. To betul, paham ya? Lah apa mesti guyu? Berhubung aku menghendaki gak basi, tak gawe akeh. Lah kita menghendaki basi tak gawe kan. Lah apa kok tak kok? Lah jenengan saged ndamel sego dadi akeh ya gampang, akeh iki. Sego iki ijazah apa dadi. Wong akeh terserah pengen. Lah saiki tak sego nasi diakeh, ya berarti akeh disegakno ya rapi cara. Gampang to nek cara pengiran sing gawe. Artinya begini, akeh bertahan lama, batu mulia. Kados mutiara bertahan lama. Itu bukan karena mutiaranya bertahan lama. Kehendak Allah yang menyertai mutiara, yang didesain bertahan ratusan tahun. Itu yang menyertainya. Sekali penyertaan kehendak Allah itu hilang, jadi luluh. Misalnya kena panas yang sekian derajat, dia akan luluh karena kehendak keabadiannya sudah hilang. Paham ya? Nasi gengot, nasi itu pasti gaji 3 hari. Dalam malaikat ngecap dan di kulkas. Ratusan tahun saya juga ini kutub di ramah rumah, di kulkas Lalu cara berpikir Tuhan. Kenapa ada sesuatu yang dikutub tidak pernah baju? Kau didesain. Lah menurut roy, nak nasi ku mampu, nak batu mulia tidak. Dia lupa. Kenapa batu mulia jadi batu mulia? Kenapa yang nasi jadi nasi? Dia pasti tidak bisa jawab. Mulai Allah itu begitu bangga zat sing bersifat kholaqah. Ujung-ujungnya sing gawe tetep aku. Manusa mau iso omong, paham ya? Manusa mau iso apa? Mulane ngene asal usule Nabi Adam digawe Adam. Kowe tak gawe luwih pinter timbang malaikat, tapi aja sombong nemen-nemen. Lah kan ana kon mergo kowe tak pinter-pinter mung iso darani, nek iku akeh, iku sego, iku mangkok, iku jaran, iku sapi ya ngono to. Pintere manusa kok ora jenenge kewan, jenenge alam raya ini. Wa alama agamal. Wong darani pinter jebule glethek kok ngono-ngono to. Dadi nek iku jenenge sapi, iku jenenge wedhus, iku jenenge pitik. Lho niku ilmu kelas tinggi. Maksudnya kelas tinggi nyeten, manusa moro pitik ku cilik, nek wedhus rada gede, sapi gede. Ngoten to. Tapi dia ora tau iso mikir kenapa apa nak sapi gede, nak pitik cilik, dan sampean wong pakar profesor lah takoki. Kalau Anda memang betul pakar, cek ulama, cek profesor, kenapa ayam itu kecil, sapi itu gede? Mesti tak mikir. Paham? Ujung-ujungnya mergo tinggal urip ngarepno gawe sapi gede, gawe titik. Ya menurut, lah menurut pinternya juga menurut. Jadi paling pinter aja mentok kok menurut. Paham ya? Lalu ora tau ngalim, ora tau paham ini al-khaliq, zat yang menciptakan rono hawane blas. Paling banter gitu kepentingan di iso gawe aku suka ya Gusti. Nek iso gawe suka kenapa kok kula melarat ya iku. Bagi hukum ala anfusikum mata al hayatin ya pangeran mbok kerdilno demi kepentingan dhewe. Nah jenengan kuwasa ala kulisein kok kula paringi suka, paringi duwe. Mungkin ana butuh duwe mbok warai teneng napa. Sing duwe lah kowe, mungkin mbok elok-elok. Pak, utak tapi pangeran kan niku ngendikan dari wong sing donga mesti disembadane, tapi sing model ngono. Iku ora donga marahi pangeran, ngelok-ngelokno pangeran. Donga ben ngelok-ngelokno pangeran beda. Donga iku tawadhu ape demi kepentingan agama itu. Ono jenenge ngelok-ngelokno pangeran, melibatkan tuh pangeran teman utang, jadi libatno penyaur napa? Paham gitu. Pangeran nama di kasus Bank Senturi saya gitu istighosah ben selamat. Ora kalau utang kalau nilai penggalang nyelamat. Ndak bisa. Kalau baleni Malaysia. Nabi Adam itu tenggene dialek mbek malaikat. Nabi Adam darane pinter. Pintere Nabi Adam ora karena bisa merekayasa genetik utawa ndak. Ora jenenge perkara ngono tok. Mergo mentoke ilmune menungso iku roh nak sapi iku luwih gedhe timbang kambing, kambing luwih gedhe timbang ayam. Ya ngono to. Mbok takoki ra kenapa sapi itu lebih besar ketimbang kambing. Ora iso, mesti ra iso. Mana ana guyonan orang tak tahu disen lagi guyonan. Menungso tetep iso jawab, kena apa lombok iku pedes nak gula iku manis. Paling penting iso jawab nak diwale iku lomboke jenenge gula jenenge jenenge apa? Cabe. Yo lagi temen sadar. Mau roh jenenge tok, nak sing manis iku gula, nak sing pedes jenenge cabe.
Lho ora ngono kok ngaku pinter ku dalane kok. Paham ya? Mulane Allah tetep nyifati manusa wa kanal insanu zaluman apa? Jaulah. Wis golem duwe untuk napa? Wis duwe oleh napa? Saiki kok nyoba menakar keabadian surga dan neraka. Mergo bagaimana mungkin sebuah materi kok bersifat abadi padahal materi mesti nisbi. Napa mesti relatif. Sesuatu yang relatif tidak akan abadi. Semua materi di luar Allah itu pasti tidak abadi. Sing abadi itu kehendak Tuhan. Selagi Tuhan itu menghendaki abadi, ya abadi. Berarti ahli surga itu abadi bukan karena ahli surga punya ketahanan abadi, tapi Allah menghendaki mereka. Juga ini akik nih, batu mulia. Batu mulia zaman Nabi Adam, misalnya akik Nabi Sulaiman. Kabar-kabarnya saya ini jono kiai nyimpen akik. Wah berarti beratus-ratus tahun abadi. Karena Allah, kehendak Allah masih menghendaki itu nopo. Cara gak dikehendaki abadi, dan digawe akik, digawe ego, cepat mampu, dan digawe pisang, cepat nopo. Manusia tidak bisa menjelaskan kenapa pisang itu cepat basi, kalau batu dan kalau akik tidak. Tak kau nak ada kebedaan. Karuan pisang ya basi, nak akik yo. Ujung-ujungnya jawab, karena di pisang itu ada unsur-unsur begini yang menjadikan dia cepat basi. Sementara batu di unsur begini-begini yang menjadikan dia tidak basi. Lah unsur-unsur itu ya sudah ada, yang menciptakan juga Tuhan. Karena Tuhan menghendaki pisang itu basi, maka ada unsur-unsur yang bisa menjadikan pisang basi. Sementara batu mulia didesain dari unsur-unsur yang tidak bisa nopo. Itu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa nopo anfusin. Semua desain penciptaan, semua kendalinya di tangan Allah. Yang disebut apa lagu maqalidus samawati nopo wal ardi. Biadihi malakutu kulli nopo. Tapi orang ini lupa kalau semua kendali masih di tangan Allah itu lupa. Wong roe nganggo pemikiran itu. Akhirnya macam-macam. Wong wis dadi lemah, wis tangi kok kubur digugah. Paham ya? Ono keabadian surga neraka ya apa digugah. Masalah rezeki ditulis Allah digugah, jarene kawin ciri mari kiri. Kaya sing tercatat kudu sugih. Saraku sing tercatat ya oke. Malah dilok-elok dari kawin ciri memperparah kemiskinan. Aku wong sing kelar kawin dadi demenan juga malah kelar mangan. Malah jadi bocor resmi tapi kuwire kere tenan. Paham ya? Orang lupa bahwa dalam masalah rezeki tetap sepakatnya Quran ya syukur itu lima jasa apa? Wah, tetap terdiri suka atau melarat karena lima jasa karena kehendak. Orang kan bisa berdalih, tapi saya karena canggih, karena saya pakar ekonomi, saya mimpin perusahaan, saya jadi kaya. Mungkin nak manusia nggak andel, tapi pengenan nggak andel. Nah, pengiran kan ngandel sepuluh. Kue cerdas tinggal ya. Kue juga di sapi limo tinggal sapi ya. Kue darah juga berarti sapi limo. Dia gus. Nah iya, tinggal urip aku. Sekali aku karena mata ini dapat tadi terus mati kira. Mulanya beberapa masuk bahasa manusia di depan Tuhan mesti keliru. Orang mungkin keliru, mesti kamu. Mulanya pengiran yang mutus, sapi limo kan abang sitok. Butuh langsung nurut, kan nurut keliru teman. Kira-kira pengiran tiga istilah sapi, jadi sapi ini pengiran. Kue tukang angone, bang. Jadi pulau ingatkan berkali-kali, keabadian ahli surga ini juga masih terkait sama masih Allah. Jadi yang abadi bukan karena fisik ahli surga punya watak atau punya karakter keabadian, boh. Sing abadi namun Allah Subhanahu. Kalau sering kita kau ingatkan. Katanya yang abadi hanya Allah. Kenapa ahli surga itu abadi? Katanya yang abadi hanya Allah. Yang abadi kan hanya Allah. Kenapa ahli surga juga apa? Abadi. Pulau jawab. Yang abadi itu bukan ahli surga atas nama mereka sebagai manusia, tapi karena kehendak Allah yang abadi. Allah menghendaki ahli surga abadi. Paham ya? Bersama dengan salah paham ya? Kalau manusia itu pasti fana, kuluman alaiha apa? Fana. Manusia itu pasti rusak. Kenapa ahli surga abadi? Karena kehendak. Berarti yang abadi mengawal keabadian ahli surga adalah kehendak. Nah, lewat penjelasan ini secara iskal. Keiskalan harusnya sudah hilang. Makanya di surat nomor 11 sampai 12 itu semua khalidina fiha diistisnain apa? Illa ma syaa Allah
Rabbu. Keabadian ahli surga yang bergantung masa Rabbu, keabadian ahli neraka juga bergantung ila masa Rabbu. Jadi istisna memiliki itu memperjelas bahwa keabadian ahli surga dan neraka bukan karena mereka bersifat abadi kayak Allah, tapi Allah punya kehendak mereka didesain abadi. Berarti yang abadi masih satu. Kehendak apa? Karena ahli surga mesti fana jenis makhluk. Jenis apa? Bersama nggak salah paham antara keharusan bertauhid bahwa yang abadi hanya Allah dan keharusan iman dengan Al-Quran yang mengatakan ahli surga ada. Kami dari abadi ahli surga itu bukan karena materi mereka, tapi karena kehendak Allah. Berlotosakan. Ulai ashabun nari fiha khalidun. Wasuran ini wasira yauman syuhum dinane giring sapa ingsun gum ing al-khalqu ayil khalqa jami'an halis kabehane. Semana kulo mengkono li ngucap sapa ingsun lil ladina maring akeh asraku kang lakoni syirik sapa ladina. Ingsun mak ngucap asraku maka nakum antum wasyuraka hukum. Maka nakum netepono sira ing tempat sira kabeh musibah dinasabna pemakan nakum bi ilzamu lan ilzamu. Muqaddaron kang den kira krana ilzamu makanakum antum ya sira kabeh tak kisudit domit al mustatir fil muqaddar li utafat ko sin atokno alihi ngatasé dawuh asroku itu miri asroku apa wasyuraka hukum pira-pira mitra sira kabeh asnamu tikse pira-pira berhala faja yang namung komisah sapa ingsun mayasna tikse misah sapa ingsun benagum antarane wong akeh wa benal mukminin kama fi ayati wamta zil yauma ayyuhal mujrimun. Pakora lan ucap lagu maring kufar sapa syuraka pira-pira mitrane kufar ma kuntum iya ana tak budun ma kuntum merano sira kabeh iya ana ing sentak budunan nyembah sira kabeh tema iku nafiatun nafi wa kutimalan din disena apa al-maqul maqulil fasilati krana fasilah krana pemisah wa kakafa billah Fakafa mengko nyukupi sapa billah ya Allah apane saitan kesaksiane benara antarane kita benakum antarane sira kabeh in dunia kelakuan khofafatun inna fi satamne kita kuna sapa kita an ibadatikum sanging nyembah sira kabeh Allah kidina kene lali kabeh. Gunalika ning kono-kono panggonan dalil yo maning dinane kiamat. Tablu dadi iso maca. Sapa kulo nafsin minal bala fikraten bita ini minat tilawah. Iso maca iso membaca sapa kulo nafsin saben-saben awak-awakan mak ing apa wae aslafat kang wis tau nglakoni sapa kulo nafsin. Saat itu orang bisa menyaksikan apa yang pernah mereka lakukan. Ini ufama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Qaddamat tegese wis dhisikno apa nafsu al amal ing amal. Waruddu lan den balekno sapa ngake ila wa maring apa. Maula yaiku bendarane wong akeh, majikane wong akeh. Allah sapa al hakim zat sing abadi. Ayisa bi zat sing tetap ada ini ingkang abadi. Waktu lalan jadi hilang, obat isi jadi hilang. Anjing saya ngake koma perkara kanu kang ana sapa ngake ya taru naga gawe sapa ngake aling ada tawa minas suraka sing kira-kira trawalan kutul.